kemudian barulah berhenti, mandi, kemudian berwudu, kemudian dibedakan adzan, kemudian Rasulullah mengqadha salat qadhiyah subuh yang sudah lewat, hingga memberi faedah bahwa salat qadhiyah subuh dan rawatib yang lain jika ditinggalkan atau luput sunat mengqadhanya. Adapun salat wajib jika sudah ditinggalkan karena lupa, karena tertidur, wajib diqadha, dan para ulama sepakat tentang hal itu. Kecuali Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla juz 2, beliau berpendapat orang yang meninggalkan salat wajib karena sengaja tidak boleh, dia wajib dan tidak boleh dan haram, dan itu merupakan bid'ah menurut Ibnu Hazm. Memang pendapat ini adalah menyelisih jumhur para ulama menurutkan, dan kita tidak perlu taklid kepada pendapat beliau, karena empat ulama-ulama yang lain berpendapat memang wajib qadha. Ketika Nabi sudah mengqadai salat qadhiyah subuh, kemudian beliau mengqadai salat subuh secara berjamaah. Setelah sholat Nabi bersabda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man nasiya salata falyusalliha idza dzakara." Kemudian kata Nabi sholat, falyusalliha idza dzakara. Seseorang yang terlupa dari sholat, hendaklah ia mengerjakannya ketika ia telah mengingatnya. Seseorang yang meninggalkan sholat karena tertidur, hendaklah ia mengerjakannya idza dzakara ketika ia terbangkit dari tidur ataupun ketika jaga. Adapun orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kenapa dikatakan wajib diqadha? Adalah karena dibina atas alasan kenapa orang yang tidur dan lupa wajib diqadha. Apakah itu satu taklid kepada mereka atau satu rukhsah dispensasi kepada mereka? Ibnu Rushd menjelaskan di dalam Bidayatul Mujtahid dan Hidayatul Muqtasid bahwa pendapat yang kuat, bahkan urun temu, urun dua wajib qadha. Apa alasan syariat? Lidah karena penuh kadang betul. Jika orang yang tidur dan lupa ditekan oleh syariat ada kain waktu yang banyak, maka orang yang sengaja meninggalkannya lebih layak ditekan. Adapun sebaliknya, jika diberikan waktu kepada orang tertidur dan terlupa untuk berkata sholat diruksa karena dispensasi hadiah Allah untuk mereka, maka kepada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah lupa, maka atas sudah tenatu bil ma'asi, karena dispensasi syariat tidak pernah diberikan kepada pelaku maksiat. Jamaah kasar aja, tapi bila tajak yang itu aja. Padahal jamaah lumayan, dia kasar lumayan itu dia kuat dengan luar. Untuk siapa? Untuk safir mubah, safir wajib, safir sunnah, safir anu mana ya? Jauh anda, orang lucu. Tidak boleh. Karena kenapa? Ini rusak dispensasi syariat kepada si musafir. Sedang dispensasi syariat tidak diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Jika kita bangun alasan itu bahwa orang yang tertidur dan terlupa diberikan izin itu mengqadha sholat atau diwajibkan mengqadha sholat karena dispensasi kepada mereka, maka orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja hanya karena tidak ada dispensasi kepada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tapi pendapat pertama yang paling condong, sebagaimana disebutkan Ibnu Rushd dalam Bidayatul Muqtasid di satu, adalah kenapa orang yang tertidur dan terlupa diwajibkan mengqadha karena dalil mendengarkan syariat kepada mereka. Maka jika mereka saja ditekan, orang yang sengaja bermaksiat kepada Allah dalam artian meninggalkan sholat dengan sengaja lebih layak untuk ditekan. Yang mana menurut kedua wajib ada urun sengaja lebih baik tertutup. Allah salat itu kalau sengaja tidak boleh digagal, tidak boleh digagal. Yang ingin saya tanyakan sekali lagi, dari mana datangnya ibarat salat itu? Ibarat salat itu kan kadang-kadang bahasa orang awam itu untuk menutupi ketinggalan-ketinggalan dalam salat kita selama ini. Apakah ibarat salat itu benar? Yang kedua, saya mohon pada Ustaz, saya ingin bertanya pada Ustaz. Saya menampakkan sebuah amanah dari keluarga. Itu memang ada meninggalkan harta. Jadi kalau dia meninggal nanti, tolong dibayarkan kiparat saya, kiparat salat. Jadi amanah itu kebetulan saya tidak tinggalkan. Saya tidak tinggalkan karena mengingat itu bukan satu yang harus mungkin itu saya. Jadi saya tidak tinggalkan. Apa hukumnya untuk saya? Terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi saya tidak mengatakan dari dua yang sudah saya sampaikan, saya tidak mengatakan bahwa sholat yang sengaja ditinggalkan tidak wajib diqadha. Yang saya katakan jumhur ulama yang terdapat pendapat sholat ditinggalkan karena tertidur karena kelupaan apalagi sengaja wajib diqadha. Demikian pendapat jumhur. Tetapi saya menceritakan tentang alasan kenapa sholat ditinggalkan dengan sengaja wajib diqadha. Pendapat ini adalah buah
lupa mengkata sholat. Ada ulama yang mengatakan ini taklid karena ujung kanan, ada kalanya karena dispensasi. Jika dijelaskan bahwasanya sholat untuk orang tertidur dan lupa karena dispensasi, hadiah teringat kepada mereka, maka untuk orang yang meninggalkan sengaja tidak wajib, karena tidak ada hadiah pada orang maksiat, karena meninggalkan sholat dengan sengaja itu maksiat. Tetapi pendapat mayoritas ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan tertidur dan lupa, lalu syariat memerintahkan mengkabulkannya karena taklid syariat kepada mereka, penekanan syariat kepada mereka. Jika orang yang tidur dan terlupa didekat, apalagi orang yang maksiat, mereka lebih layak untuk didekat. Maka jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena tertidur, terlupa, apalagi sengaja, mengkabarnya wajib. Bukan boleh, wajib. Hanya Ibnu Hazm sendiri dalam kitab Al-Muhalla yang mengatakan tidak boleh dan tidak wajib, maka tidak sholat. Ibnu Hazm adalah pengikut mazhab Dausairi yang andai kata kita ingin taklid kepada beliau, kita tidak menemukan sanad atau mata rantai keilmuan karena ada orang yang menodau dari itu. Ulun Malik nah ulun dua dari merku, pada merku, mana Malik? Dua itu empat dulu berapa? Kita itu berapa ya Bapak? Muhammadnya pasti ada ini. Kira apa? Kita di Kampung, kita di Malaya, kita di Brunei, di Kampung. Pak orang kata itu beri. Belum dengan kata ini kayak 22. Atau Pak, belum di Libya orang di Bodi, Maliki. Dan itu kan dia dapat dua banyak pasti jauh dari dia. Ada kan jauh dari dia. Karena pasca beliau meninggal, beliau tidak meninggalkan buku atau kitab yang kemudian murid-murid yang terus mentadwin, mengarang dan mensyarah apa yang dikatakan. Sedang zaman antara kita dengan beliau sangat jauh, sehingga jika kita taklid pada pendapat beliau tidak aman dari taghyir dan taklid. Sama lagi tanya kasih kubur sama orang kita sudah terbiasa berkorban kami dibahas semua. Ibnu Abbas, sahabat Nabi Ibnu Abbas, menurut beliau dia cuma mengamalkan Quran. Tetapi yang menjadi masalah dalam kitab Asy-Syarqawi Al-Karim dalam bab yang dijelaskan bahwa tidak akan untuk kita taklid karena bisa jadi memang pendapat itu ada, tetapi dalam mereka ada syarat yang tidak kita ketahui yang ada di murid beliau dalam mazhab apa jadi mengenal betul yang ada di murid beliau ada pun syarat-syarat yang ada pun langsung kamu tahu apa namanya dengan usaha yang tapi kalau dia ini maka tidak aman kita taklid tidak baik puasa yang aman adalah pendapat jumhur di mana meninggalkan sholat dengan karena sengaja adalah wajib untuk menikah. Jadi demikian yang saya sampaikan. Yang kedua tentang masalah dari mana juga timbulnya seperti kafarat sholat atau fidyah. Maka dalam mazhab Syafi'i itu ada pendapat yang kuat dan ada pendapat yang lemah dan dalam segala lintas mazhab selalu begitu. Ada pendapat Allah, ada mukabirnya, ada masuk, ada mukabirnya, ada yang masyhur, ada yang mukabirnya dan macam-macam. Nah, dalam pendapat Allah dalam mazhab kita Syafi'i, sholat itu adalah ibadah individual seseorang sehingga kapan-kapan dia meninggalkannya dia wajib mengqadainya. Jika dia tidak mengqadainya dan kemudian dia mati, maka itu tanggung jawab dia. Tidak perlu dipindahkan, tidak perlu dikata oleh orang lain. Beda kalau ini pendapat Allah. Tetapi yang menjadi masalah adalah kisah yang sama ada pendapat lain dan itu adalah merupakan pendapat Imam Syafi'i. Di kawan-kawan dalam disiplin ilmu mazhab Syafi'i sekelas kitab-kitab Minhajul Talibin An-Nawawi rahimahullah taala dan kemudian syuruh atau syarah kitab itu apakah ini namanya Ibnu Hajar dengan kitab Muhallaka, kemudian Imam Rabi dengan Nihayakah, kemudian dan Quran ada juga Imam Dabiri, kemudian Syekh Mustafa Allah dengan Minhaj Al-Qur'an Fikih Minhaj beliau apa itu namanya. Setelah kitab itu di sana dijelaskan bahwa wafi kaulin kapan-kapan ada ungkapan lima ini wafi kaulin ada dalam sebuah kaulin pendapat dalam disiplin ilmu mazhab Syafi'i ketika ada ungkapan dalam kitab wafi kaulin dalam sebuah pendapat lafaz kata kaulin itu menunjukkan pendapat Imam Syafi'i. Dalam Syiah Bujalani alamat 17 juz 2 bab puasa disebutkan wafi kaulin ada dalam sebuah pendapat Imam Syafi'i tukdah solat itu dipindahkan sebagaimana puasa. Dilakukan analogi sebagaimana puasa menurut Allah. Nah, fidyah
maka demikian pula solat itu pendapat baik, tidak boleh diamalkan. Disebutkan dalam Fathul Muin yang tidak dicetak bersama Ihanatul Talibin, Dina Fathul Muin dicetak Ihanatul Talibin, 3 cetak yang Fathul Muin yang dicetak bersama dengan Ihanatul Talibin. Dalam halaman 3 dalam cetakan Muhammad itu disebutkan bahwa wa indana di sisi kami ulama Syafi'iyah boleh berpegang pendapat marjuh walaupun ada pendapat lagi, ada 2 pendapat, kedua-duanya mazhab Syafi'i. Ini kuat, ini lemah, boleh ambil pendapat lemah walau ada pendapat kuat. Kalau di TV ini mazhab Syafi'i lagi ya. Sehingga kita tidak perlu mencela orang yang taklid pada pendapat lain. Yang tidak boleh memegang pendapat lain dalam bab iftah fatwa. Hakim Jani pada nak hukum pakai pendapat lain saja. Silo hakim nikah kau pada nak hukum taklid mazhab Syafi'i. Lalu kita pendapat lain dalam bab fatwa tidak boleh. Harus pendapat kuat. Ada dalam pengamalan sehari-hari ada pendapat lain. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan kita tidak perlu menentangnya. Sehingga apabila orang yang misalnya orang tua anda atau siapapun dia meninggalkan kerja harta, lalu dia berwasiat menyembah elok itu 2 guru, menyembah elok itu kapal baru, kalau merah, menyembah elok itu kapal baru, kapal baru. Bagaimana status amanah tersebut, wasiat tersebut? Itu hukumnya wajib karena ada pendapat yang membolehkan sah taklid. Sehingga jika memang itu wajib, kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut bitaraka al wasiyyah bil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan al-muttaqin. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu alladhina yu'minuna. Seseorang yang merubah wasiat setelah orang yang memberikan wasiat seperti fa inna ma ismuhu alladhina yu'minuna, maka dosanya pada orang yang tidak menunaikan itu. Wallahu a'lam. Jadi dosa dalam menunaikan mati itu. Pada itu kecuali hanya wajib karena bukan terkait dengan minum dan tumpah bayar kabayu beda udah karena wajib yang ada yang kata yang kabayu bayar. Tapi ketika dia meninggalkan mereka lagi pukul bagus apa itu kamu bilang ini aku punya masing kemudian kamu bilangnya yang apa yang diwasiatkan dia itu tidak lebih dari sesuatu yang ada tembus dan wajib tidak realisasi, wajib dinaikkan. Begitu menurut dengan juga kita jangan mencari celah. Ini menyuruhnya pendapat yang mengatakan boleh, jadi dia baik-baik amalan yang sudah lama dilakukan. Namun banyak orang ini tentang masalah misalnya ada undang-undang ada begitu akad dalam. Saya sering menjelaskan bahwa sama itu seperti ini. Ada 2 jalur misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat. Bagi seorang musafir, dibolehkan jamak, dibolehkan qasar. Ada 2 jalur yang bisa kita tempuh, menyudah jarak 40 kilo, menyudah jarak 70 kilo. Kawai kita sama itu mengatur 30 untuk kita ambil rukhsah mengajar jamak qasar. Yang dispensasikan dengan jadi dia terhadap hal demikian harus buka di dalam perbedaan pendapat itu. Oh masalah ini tarik pakai video awasi dia menyuruh mati sama dia. Nah udah tu pun salah. Menyuruh mati sama dia, menyuruh mati sama dia kata dia bukan dulu untuk ini. Betul. Tapi menyatakan kalau di kubang pen menyuruh mati itu betul. Anak realisasi ini rusak kami. Allah Allah. Kemudian ada besok sudah selesai. Masih ada dari yang menit lagi. Mau lagi. Kalau karena ya saya kalau punya masalah ikut hanya makmum beda ini ada sembahyang sunnah nanti kalau makmum itu saya bersemayam lagi belum sembahyang makmum. Sama seperti kasus kita mengkalah sudah subuh di belakang orang lain. Banyak orang-orang yang dulu pernah meninggalkan sholat wajib daripada sholat tarawih kan dia wajib banyak bekal. Kesempatan kalah dia punya 2 anak muda yang meninggal kadang-kadang yang menjak pada haji itu. Mekah betul betul. Jadi kesempatan dia karena apalagi dengan dokter yang tarawih dengan Mekah mungkin dia ini mau tahu kemudian kesempatan dia meninggalkan sholat wajib dengan sengaja kan begitu lama. Itu babak mana dengannya belum bawa. Dia punya kesempatan untuk mengqadha sholat wajib itu misalnya pada kesempatan
misalkan orang sedang melakukan tarawih, sahkah berjamaah orang yang menata sholat di belakang orang yang sholat tarawih, apakah kemudian dapat menghasilkan pahala jamaah atau tidak? Di atas pada ayat kuat saya baca dengan Asy'arul Al-Karim di ulang halaman 100 sekian, bahwasanya sholat itu sah berjamaah, sehingga di samping sah berjamaah, walau sholat dan dia mendapatkan pahala berjamaah. Di doa dengan kata doa di pun. Yang mana kata yang mananya terima mana ni terima. Umpama bayang dulu, kalian ada itu kena bayang dulu. Dan ini ngarang dulu deh. Yang nak datang dengan soalnya berkatui rakaat ini mustaqbilan sudah paling qada'at paling ada. Doanya bayang dulu. Ini bayang dulu. Walaupun solat itu berbeda, apa wajib apa sunat, tapi karena memang pergerakannya sama, hukumnya boleh. Ataupun memang solat yang di luar dunia boleh juga. Yang di luar dunia boleh juga. Seperti yang sudah kita jelaskan. Misalnya ada orang yang sholat musafir, ini kan sudah parah. Musafir sholat berjamaah sesama musafir. Sedangkan kita mungkin sholat di belakang mereka. Disunatkan kita sholat mudik. Kita bukan musafir, kita sholat sempurna. Sedangkan mereka ini sholat qasar misalnya. Zuhur kedua antara kedua jamaah kan sholat. Kita sholat sempurna. Boleh hukumnya, boleh berjamaah seorang imam tapi lebih parahlah. Yang kedua-dua diikut tu dah. Kedua-dua. Tetapi disunahkan Syekh Mustafa Bukhari dalam Fiqhul Minhaj juz yang ketiga menjelaskan, disunahkan bagi imam yang musafir setelah sana dia bangkit. Atimu salatahu fa innani atau fa innana musafir. Yang bersunah ya orang berkut sembahyang banyak itu kedua kamu musafir. Sunah itu lagi. Nah, jika dalam status seperti ini saja boleh, apa lagi hari di publik kalau harusnya kalau siapa sama luar kan bukan ini. Timbul ketika bagaimana kudu, kalau anda mana? Jika memungkinkan kudu, yang tidak memungkinkan kudu, jangan. Simpel. Punya mungkin kalau ketemu imamnya yang mana ada kalambu lagi belum berkorting. Apa ada kalambu yang mungkin percaya dia kudu dah jangan tu. Mungkin tak buat jarang, baik tak buat jarang. Karena kunut itu berdiri untuk kunut itu sebuah sunnah. Membaca kunut sebuah sunnah. Mengangkat tangan ketika kunut sebuah sunnah. Dia baca kunut. Dah baca apa? Dalam kunut baca kunut tapi itu Tuhan. Anak tu jalan baca pindah kau. Anak tu saya baca. Baca macam Allah inna fi man alayhi wa inna liman baik. Padahal pokoknya benar lah. Boleh. Amannya. Dia tak kunut. Allah al-Muslim. Ya. Sama. Cuma dia karena dirinya terawih dua, dia ucap kedua, dia pun tak ada kata. Tidaknya musafat dengan imam, kita berhimpun bersama imam adalah dari sisi jamaahnya saja. Uniknya dalam membacakan sholat berjamaah, si imam sudah duduk ayat akhir, ada satu rukun dari sholat dia duduk di akhir, sholat tadi kita dapat dia berkata dia ayo saja sembahyang itu sembahyang roh. Kita tidak mau tahu sembahyangnya itu bukan dari mana orang sembahyang itu saja dia ikut sah jamaah. Saja sembahyang itu dia ucap kadang-kadang kan sembahyang sunat dia di masjid jamaah. Baru jamaah sembahyang sunat di masjid. Dia ada dia berucap. Saja berucap mereka dia ikut tentu itu. Makmum nilai jana. Yang dulu tanya, aduh saja konya. Benar tadi dia kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak perlu pahala jamaah. Ikutnya sembahyang baik. Dia punya isyak pahala jamaah kita dapatkan. Cuma karena yang kita dapatkan dari yang satu rukun, ya otomatis mungkin sama rakaat sembahyang dalam rukun buat hidup sama pada hati dunia. Hati dunia, urunya dari itu berubah atau berubah rakaat sembahyang ini kita hanya terjadi pahala sama hati dunia. Allah ya baik. Tapi Pak Ustaz ada satu pertanyaan dari saya mungkin sebagai penutup Ustaz. Jadi dalam bulan Ramadan ini sering sekali kalau motivasi kita ini untuk mengumpulkan pahala, tidak dapat pahala. Jadi punya motivasi kita itu untuk mengumpulkan pahala. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh diberikan pahala seperti dunia, diberikan dunia dan isinya. Itu kan sudah luar biasa pahala kalau Ustaz. Jadi bagaimana juga dengan kita mengejar pahala-pahala syukuran yang lain seperti tarawih dan segala macam. Itu bagaimana Ustaz? Dalam kitab At-Taqdir As-Sadidah
bin Zain As-Sumaid bin Sumaid menjelaskan dalam halaman 448 dan 450. Ada beberapa kesunahan yang harus dipelihara bagi orang yang sedang berpuasa. Salah satunya adalah memelihara solat nawafil. Kita pelihara solat nawafil, qadiyah, wa'diyah dan sebagainya. Solat sunat fajar itu di atas pendapat yang kuat dalam Hasyiah Badri ala Fathul Karim ini, Syekh Ibrahim Badri menjelaskan, walaha aisyu tasmiyatin. Solat sunat fajar itu ada punya 10 nama. Sembahyang sunat fajarnya 2 rakaat, dia punya 10 nama. Ketika dia punya 10 nama menunjukkan mulianya musamma, mulianya yang punya nama itu, yaitu rakaat al-fajri, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, solat ghada, solat sunat pagi, kemudian qiyam subuh. Ada 10 nama yang mana saja Anda niatkan, maka yang terkena tetap satu solat. Namun yang hero, tajar sembahyang qiyam subuh, menutup tajar sembahyang sunat imam, menutup tajar sembahyang sunat fajar. Ya ada tetap ya, beda-beda niat tapi yang benar tetap satu. Nah, salat sunat fajar ini fadilahnya yang dijanjikan oleh Nabi adalah khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga manakala ditanyakan kepada sebagian ulama, siapakah orang yang paling kaya dalam kesehariannya? Orang yang sempat mengerjakan salat sunat fajar. Karena lebih kehidupan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka alangkah sangat rugi orang-orang yang meninggalkannya. Kemudian disunatkan membaca dalam salat sunat fajar itu, membaca pada rakaat pertama alam nashrah laka sadrak. Yang kedua alam tarakai wa fa'ala rabbuka ashabil fil. Antara fadilahnya orang yang sakit ambil atau bawasir akan sembuh. Yang kedua mandama ala rakaatil fajri, orang yang kontinu memelihara salat sunat fajar 2 rakaat. Yang pada rakaat pertama setelah Fatihah dia membaca alam nashrah, pada rakaat yang kedua dia membaca alam tarakai hingga akhir, maka Allah akan menyembuhkan penyakit bawasir atau amil. Yang fadilah, yang penting itu. Yang penting itu. Kemudian uniknya setelah kita mengerjakan 2 rakaat salat rakaat subuh itu, disunatkan tidur ala jambil yumna, ala syakil yumna atau ala jambil yumna. Disunatkan merebahkan tubuh sejenak. Mulai kena itu, kaki kena lagi orang berhilang tubuh sambil memejamkan mata dan ingat ayunan tubuh sambil membaca. Takun doa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israfil wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubika minan nar, na'udzubika minan nar, na'udzubika minan nar. Kalau takut berdoa, kita belajar berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca puji Allah selalu ke Nabi. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qulubana wa tajma'u biha sya'nana wa qulubu biha ta'atana wa taruddu biha qulubana wa tuslihu biha dinana wa tahfadhu biha ghaibana muqsimna biha bi kulli syai' dan sebagainya. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta alaina wa rabbina lima katabta sam'ulana. Banyak kabeh membaca doa yang menyangka nyonya yang sedekah fadilah itu. Setelah Anda berdoa jangan salat subuh dulu. Maka kita harus kompak. Jadi diam di jendanya dia akan ubah sama biasa puasa antara salat subuh dengan tabiat subuh saya 10 menit. Jika kita sepakat sama kemudian itu yang kita cukup dulu. Dan kita sudah pernah sama-sama ke Mekah ke Madinah. Di bangsa bawahnya pada mulai kamat dan itu dikepki hanya itu kamat ni. Kedua, kenapa ibu ni kalau kalian kau ini hanya kamat-kamat memberikan kesempatan kepada orang yang telah bangun duit dah biar penuh duit. Kita Yohana tunggu video kasih aku ujung-ujung 10 juta. Mi kawan jaro tiba kau kalau. Padahal apabila lagi yang digital menjadi satu panduan, tetapi ada kebijaksanaan. Contoh jam dari tinggi dari daun golong semayang satu rakaat itu. Sudah baca sampai yang agama ini ada yang tidak mau benar benar. Mana aku je begini ni ya. Kalau hadis di cerita ya macam itu. Tak boleh baik macam ini anak pun dah masa kamu kita tunggu 2 menit. Anak buku je nya. Je anak buku. Baik dia yang menyucinya macam seperti itu. Hanya dia saya pernah menjadi satu masalah. Saya pernah puasa sunat, saya puasa sunat yang terakhir. Saya pernah puasa sunat, kemudian terburu-buru menjelang maghrib. Saya pulang dengan istri dalam kondisi berbuka puasa, kemudian harus mengajar siap maghrib. Jadi saya buka puasa, kemudian buka puasa langsung sembahyang maghrib.
sembahyang takbir maghrib. Lalu belum saya sempat solat takbir sudah tamat. Saya tidak marah, tapi yang menjadi saya marah ketika yang dijadikan imam saya. Rupanya ini tidak maju pelong bayangnya belum bingung apa ni. Maka harus pelong ini. Jadi menandakan la ilaha illallah. Belum menuju dulu. Menuju tayu, berputar juga dah. Apa memang pula dah teman-teman makan bukan ada ilmu. Sampai Allah maafkan makan dan berulama lagi buat ajar tu buat ulama tu apa yang bangsa kena goyang dan apa yang jalan dah. Jika memang yang dia maksud saya, memang dia tunggu saya. Aku masa nak menjiu dia, kamu dia ayo menjiu. Apa lain? Lalu siap salam, saya berdoa lagi. Adimu hari kote kali kamu ada budak dulu. Saya ngomong. Mungkin itu pasti sampai nanti kau. Apa yang kita mungkin? Lalu akhirnya datanglah seseorang mengganti dia jadi imam. Setelah salat, saya jelaskan. Jadi perlu saya klarifikasi kenapa saya tidak mau. Saya tadi puasa, belum lagi sempurna saya berbuka puasa, saya harus jadi imam. Kemudian setelah jadi imam saya harus mengajar. Saya sangat lelah. Saya berpulang lebih sapir. Berdoa lagi dia. Jadi saya sangat lelah. Jadi ketika saya tidak mau, bukan karena saya marah kepada anda, tapi besok-besok kalau memang mau paman dan memang orang yang akan kita jadikan imam si Polan itu, tunggu saja, tidak apa-apa. Karena kita boleh menunggu walaupun 1 menit, 2 menit, tidak sama dengan jam kita. Karena itu bukan sesuatu yang wajib kita ikuti. Itu hanya panduan saja. Ada kemaslahatan di kali ini. Jadi kita aja berdua di meja dia, minum dan duduk aja, tapi tak berdua penuh kira-kira tepi juga itu. Dia ada pun terbenam. Jadi benar belum saja saya sengaja menjelaskan itu supaya tidak ada perasaan tidak enak. Rupanya kadang-kadang pulangnya bukan apa yang bilang, tapi kita tak ada pulang apa ni. Itu juga aneh bilang, belum saja nak pulang apa yang begini. Rupanya belum pulangnya begini bilang. Ini memang gimana dia pulang? Ini sangat sulit. Nah, setelah kita solat takbir seperti yang terakhir, disunatkan kita membaca 100 kali. Jika mungkin, jika tidak pergunakan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullahaladzim. Jika mungkin 100 kali. Ya'ti kat dunia rahimah, akan datang dunia menjumpai anda dalam keadaan dia hina. Bukan dalam dunia dia akan jadi baik anda kamu ikhlas ataupun terpaksa. Baiknya begitu banyak yang kamu. Yang kau perlu ketahui, solat kami yang sungguh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Masyarakat Al-Anwar, Syaidah Rasul jelaskan. Nabi ketika yang kami yang sungguh yang terkatakan 3 kali. Tapi yang sungguh terkatakan 3 kali. Mampu rakaat hadiah, mampu rakaat cahaya. 3 kali. Nabi sering sudah berada, sering Nabi berminum lagi. Lunya, mudah-mudahan ada kamu. Karena ini adalah satu kesempatan kepada Nabi di mana semua pintu langit sedang dibuka. Lam yughlaq minha syai', tidak dikunci satu pun pintu langit. Dan saat ini pula neraka jahanam sedang sangat marah-marahnya. Bagi tidak mengatakan membaca bodoh ayat-ayatnya, maka seperti yang berulang neraka akan dikasih lampu yang terbuka bergejolak api, termasuk berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dari neraka. Ini apa yang bisa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan? Baik Ramadan ini apabila Ramadan hana dan Ramadan fitnah, maka dalam Ramadan itu teman-teman. Nah demikian Allah SWT. Baik, terima kasih. Satu lagi ruang ini lagi. Ini yang saya menyampaikan dengan saya berladukan saya baca ini. Kalau kita mah ada yang bilang Itulah tadi yang sudah saya jelaskan, itu kan tidak masalah. Kita pun begini, kita jangan mengharap orang pengertian dengan kita. Ya kita pun harus pengertian jika anda mau sholat takbir cepat-cepat datang. Kemudian yang kedua, anda lihat jamnya. Kira-kira waktu kita mau sibinnya, saya prioriti itu. Kira-kira ayat semayang takbirnya belum habis. Anda bisa mengerjakan takbir itu walaupun sesudah. Biar anda tuh kalimin. Juz yang pertama. Tak kira tak semayang takbir itu lewat jamaah itu. Lewat jamaah itu. Tak semayang tidak berarti jamaah. Untuk sudah semayang jamaah, boleh kita kerjakan takbir mana setelah subuh dan itu dianggap takbir tunai. Bukan betul. Yang anda tuh kalimin juz yang pertama.
Ya, benar. Kecuali baru boleh kita lakukan jamaah dapat hadas. Betul tu ini udah betul you tak kira kau main jamaah betul Soalnya waktu tapi menyapa doa dia tak lupa jamaah. Yang soalnya rakyat kau daripada main jamaah betul. Kenapa demikian? Karena dalam solat yang paling penting adalah kekhusyukan. Itu yang betul kebayang minum. Sabbih isma rabbikal a'la. Biu. Alladzi khalaqa fasawwa. Itu jelek betul kamu. Demi mengejar fadilah jamaah betul yang dia tu lewat jamaah lebih baik daripada tak main jamaah tapi betul-betul benar ni anak tolimin dengan fadlumi wallahu a'lam.